Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di bulan puasa ini untuk beryoga bersama-sama dengan beli Ode dengan tema Yin Yoga Bulan Puasa. Oke. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, monggo disiapkan alat-alat penunjangnya pada hari ini, bantal, guling, kemudian mungkin selimut juga gitu. Eh, untuk berlatih bersama-sama pada hari ini sekitar selama 1 jam, lalu nanti akan disambung dengan kita ngobrol-ngobrol sedikit 10-15 menit begitu ya. Priode ini sendirian, Bu Okanya mungkin lagi sibuk, tapi tidak apa-apa, nanti biasanya ada yang membantu sebagai peraga begitu ya. Kita langsung saja serahkan pada Priode. Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini Yin Yoga, mungkin saya tidak akan banyak berbicara karena pose lumayan ada banyak ya, 7 pose, ada yang 3 pose itu kiri kanan, jadi supaya seimbang. Dan tidak lupa juga pasti ada salah satu pose favorit yaitu di posisi Swan, posisi angsanya gitu, atau kaputana kalau di India. Mari kita mulai. Jadi sebelum memulai satu pose, saya akan mencoba share dulu gitu berupa gambar ya. Jadi gambar itu target gambarnya dan prosesnya akan saya contohkan karena ada beberapa pilihan. Jadi ada beberapa pilihan di antara target apa sebelum mencapai target yang dimaksud. Nih. Baik, kita mulai. Kita duduk dulu sebentar. Silakan duduk side by side. Kaki kanan di depan, duduk bersila. Kaki kanan di depan, duduk nyaman, pejamkan mata. Bernafas tenang, amati nafas masuk, nafas keluar. Dan cukup, kita berdoa sejenak sebelum melakukan yoga pagi ini. Ya, cukup. Mari satukan tangan di dada, gosok-gosokkan sampai hangat, kemudian tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Baik. Pos pertama, saya share dulu fotonya ya. Jadi target kita seperti itu ya. Target kita adalah ini ya. Jadi recline button play. Jadi kupu-kupu yang tidur terlentang gitu ke belakang. Jadi telapak kakinya ya, silakan diperhatikan dulu posenya. Telapak kakinya disatukan. Jadi tadi bersila, telapak kakinya disatukan. Kemudian taruh bantal di belakangnya. Taruh bantal di belakangnya, ya. Taruh bantal di belakangnya, boleh. Kalau bantalnya lebih tinggi, boleh ditumpuk dua, ya. Oke, silakan ambil posisinya. Silakan telapak kakinya disatukan. Ini boleh didorong sedikit ke depan ataupun ditarik. Jadi ambil posisi yang nyaman. Kemudian silakan kalau mau diganjal di belakang dengan satu bantal, tapi bantalnya memanjang ya. Kalau lebih tinggi, boleh lagi lebih tinggi di belakangnya sedikit. Ya, silakan. Kita akan segera mulai. Kita akan lakukan 4 menit untuk pose ini. Tangan boleh di atas lutut atau tangannya terlentang di kiri kanan. Kemudian rilekskan nafasnya.
Yuk, kita akan mulai untuk 4 menit. Silakan. Tetaplah jaga nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Tetaplah jaga nafasnya. Nafas masuk, keluar. Rasakan saja apa yang harus dirasakan. Tempatnya menolak pikiran untuk mengamati nafas. Jadi belajar nafasnya, nafas masuk, nafas keluar. Kita akan melakukan untuk 1 menit lagi. Jadi persiapkan diri, lepaskan tapi dalam kesadaran badan pelan-pelan, tahan dan gerakan tangannya, satukan dulu kedua lututnya, pelan-pelan angkat. Boleh dibantu dengan kedua tangannya, kedua tangan ke dalam, luruskan kakinya sebentar. Kita gulingkan ke badan kanan, kita bantu sebentar. Silakan tetap dibuka kakinya, satukan tapak kaki, jatuhkan sebentar badannya ke depan untuk kira-kira 30 detik sebagai counter push-nya. Kita rebound sebentar, jatuhkan pelan ke depan, tidak usah dipaksakan, ditahan saja sebentar. Baik, cukup. Selanjutnya, pose kedua, kita akan melakukan upside down dragon. Ya, jadi kakinya diluruskan dulu. Ya, jadi saya sebentar share dulu. Oke, saya share dulu
gambarnya. Jadi pertama kali tidur terlentang, tidur lagi. Tetapi bantalnya ditaruh melintang, persis di bawah tulang panggul antara ruas tulang belakang. Perhatikan, kalau ada yang merasa sakit sekali, boleh bantal ditaruh satu lagi di bawah bahunya. Jangan tinggi-tinggi, nanti terlalu rileks. Ya. Silakan jatuhkan badan, sedikit bantal ke arah bokong di antara ruas tulang belakang dan tulang panggul. Boleh sedikit agak duduk, sedikit di mata bantalnya, kemudian jatuhkan badan pelan. Kalau mau yang lebih tinggi lagi, boleh dua bantalnya ditumpuk sehingga mendapatkan lengkungan yang maksimal dari badan. Yang tidak mau terlalu melengkung, silakan boleh taruh di kepala atau di bahunya. Ya. Kemudian setelah mendapatkan pose ini, ya, dari pose ini kita akan uh, kita angkat salah satu kaki. Ya, kita tekuk kaki, boleh kaki kiri atau kaki kanan. Kaki kiri atau kaki kanan, tegakkan pahanya, tegakkan pahanya. Silakan, saya contohkan dulu ya. Jadi tegakkan salah satu kaki, angkat, tekuk, ambil dengan tangan. Boleh dekatkan ke arah perut. Silakan dilihat di layar. Oke. Boleh kaki kiri dulu ya, kaki kiri ditarik, dekatkan ke arah perut, kemudian ditahan di sini. Oke, kita akan melakukannya. Kalau sudah tentukan posenya, tahan di sini untuk 4 menit selanjutnya. Silakan. Boleh telapak tangan mengambil paha atau di atas lututnya. Boleh di atas lututnya. Di atas lutut, tangannya di sini. Contohnya. Ditahan di situ. Tetaplah jaga nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Kita tidak lagi memaksa badannya. Biarkan saja kaki kiri semakin mendekat arah badannya. Kemudian nikmati saja nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas.
Baik, persiapkan dirinya 30 detik lagi. Yuk, perlahan-lahan bebaskan kakinya. Pastikan lakukan dengan pelan, tetap di dalam kesadaran, dalam pengamatan kepada badannya. Boleh dulu gerak-gerakan kakinya sebentar. Mari kita akan lanjut untuk sisi sebelah kanan. Silakan angkat kaki kanan, ditekuk lututnya, taruh telapak tangannya persis di atas lutut. Kita tidak menariknya lebih dalam lagi, hanya taruh saja tangan di atas lutut, biarkan kaki kanan semakin mendekat ke arah perut. Semua kaki kiri, kaki kanan, dan seluruh anggota tubuh pastikan tetap rileks. Kita akan mulai. Jagalah nafasnya. Bernafas normal. Upside down dragon. Bernafas. Amati nafasnya. Pikiran tidak kemana-mana. Pikiran tidak mengendalikan apapun. Hanya belajar mengamati. Tetaplah bernafas. Amati nafasnya. Hanya ketika pikiran kita bebas dari utama, barulah kita memenuhi segala sesuatu secara baru. Dan di dalamnya terdapat kegembiraan. Mati saja nafas-nafasku. Akan dilakukan untuk 30 detik lagi. Mari perlahan-lahan tetap di dalam kesadaran, bebaskan kakinya pelan. Boleh rilekskan dulu gerak-gerakan kakinya yang nyaman. Selanjutnya, kita akan pada pose ketiga.
Ini juga akan dua sisi, sisi kiri dan sisi kanan. Ya. Target pose selanjutnya adalah saya coba share dulu. Ya. Side stretch. Pastikan kita tidur terlentang. Tidur terlentang. Ya. Kemudian kedua kaki disatukan. Kedua kaki disatukan. Kita silakan tidur, kita berputar ke kiri. Jadi bagian badan sebelah kiri yang di bawah. Ya. Kalau mau lebih tinggi, supaya kita dapat lengkungan maksimal di pinggang atau sepanjang tubuh sebelah kanan, boleh bantalnya didobelkan, jadi lebih tinggi. Ya. Silakan, biar dicontohkan sebentar. Oke, oke, pastikan tangan kiri di bawah, rileks, dekatkan kuping kanan. Ya, rileks seperti ini. Ya. Kemudian ada beberapa pilihan, boleh menekuk lututnya, dua lutut ditekuk, itu ditekuk dua lutut. Ini tidak juga terlalu menyinggung gitu. Ya, begini. Kemudian kalau merasa tidak nyaman, boleh tangannya yang di sini, ada yang di bawah, boleh diluruskan, tangan kanan tetap di sini. Ya. Jadi silakan dipilih. Yang penting kita akan merasakan tarikan sepenuhnya sepanjang tubuh kanan kita. Kalau mau lebih maksimal, ya pastikan luruskan kedua kakinya, satukan kakinya. Oke, kita tahan di sini untuk 4 menit dari sekarang. Silakan. Tetaplah bawa pikiran untuk mengamati nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Lakukanlah saja dengan seluruh tubuh kita tetap rileks. Nikmati apapun yang terjadi saat ini. Pada saat ini, kita mengalir mulus bersama kosmos, bersama alam semesta. Tidak ada perbedaan antara nafas kita dengan nafas hutan hujan, atau nafas di antara aliran darahmu dan sungai-sungai dunia. Amati saja nafas masuk, nafas keluar. Amati saja, tarikan sepanjang tubuh sebelah kanan. Pastikan sepenuhnya berjalan seperti apa adanya. Usahakan kita tidak mengatur-ngatur lagi.
masih bertahan di sini untuk 30 detik lagi. Tetaplah di dalam kesadaran, nikmati nafasnya. Mari perlahan-lahan gulingkan badannya, kembali kita tidur terlentang sebentar. Tidur terlentang, kemudian telapak tangan ke samping kiri kanan. Kita rileks untuk 30 detik. Nikmati saja sensasi yang telah kita dapatkan. Baik, persiapkan diri untuk sisi yang satunya lagi. Kalau tadi sebelah kiri, sekarang kanan. Silakan taruh bantal di sisi sebelah bawah. Usahakan bantalnya sedikit di atas tulang panggul. Ya. Yang mau lebih tinggi bantalnya, boleh sekarang ditumpuk 2 bantal. Tumpuk 2 bantalnya. Tempelkan dulu bantalnya di panggul, jatuhkan badan. Pastikan badannya lurus. Tarian kita sebenarnya badannya lurus. Pilihan boleh tangannya gini rileks atau menekuk salah satu lututnya. Yang nyaman. Pastikan badannya lurus supaya terasa tarikannya. Yang terasa tarikannya di pinggang sepenuhnya di seluruh badan sebelah kiri. Perhatikan, tetaplah jaga nafasnya. Side stretch. Kita akan melakukannya untuk 4 menit. Silakan. Kita mulai dari sekarang. Tetaplah jaga nafasnya. Rasakan peregangan yang terjadi sepanjang tubuh sebelah kiri. Menjadi fleksibel bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah ketenangan, keseimbangan, dan benar-benar menemukan kedamaian di kulit Anda sendiri, di tubuh kita sendiri.
Tetaplah bertahan di sini, masih untuk 1 menit lagi. Baik, persiapkan diri untuk membebaskan kita dari pose ini. Perlahan-lahan bebaskan dulu tangannya, tekuk kedua lututnya pelan-pelan, kemudian kembali kita terlentang. Gerak-gerakan yang nyaman, pastikan yang nyaman. Mari ditekuk dulu kedua lututnya, boleh dirangkul dulu dengan kedua tangan. Yuk, gulingkan badan ke kanan. Kita duduk sebentar. Silakan. Kita duduk sebentar. Selanjutnya kita akan melakukan pose favorit kita. Ya. Cuman sedikit agak lembut, di sini disebutkan sebagai sleeping swan, jadi angsa tidur. Ya. Oke. Saya coba share dulu. Oke. Jadi kita akan memulainya dulu seperti biasa. Ya. Kita akan memulai sebentar, ini gambar kurang pas posisinya. Oke. Silakan perhatikan. Kita mulai dengan kaki kiri di depan. Jadi silakan tekuk dulu telapak kaki kirinya. Tekuk dulu telapak kaki kiri. Ya. Saya akan sampaikan dulu tahapannya. Tekuk dulu kaki kirinya seperti ini, lipat ya, lipat. Kemudian angkat pinggulnya. Tidak apa-apa kalau pinggulnya harus digantung. Angkat tinggi pinggulnya dulu, contoh. Oke. Ya. Kalau merasa tidak nyaman, boleh ganjal dulu di pinggul sebelah kiri, ya. Kalau kaki yang di depan diganjal dulu pinggul sebelah kiri sehingga pinggulnya rata, ya. Kemudian kalau merasa nyaman, boleh langsung jatuhkan saja. Jatuhkan saja, gini, ditahan. Tidak lagi memaksa badannya. Tetapi kalau tidak merasa kuat dengan tarikan di sepanjang paha kiri bagian luar, boleh bantal ditaruh seperti ini. Sebaiknya bantalnya memanjang begini, ya. Kemudian rangkul bantalnya. Oke. Baik, sleeping swan. Kita akan melakukan untuk persiapkan diri. Tentukan dulu posenya, jatuhkan badannya pelan. Silakan jatuhkan badannya pelan. Mulailah dengan tarikan nafas pertama kita untuk 4 menit. Silakan. Kembali setelah menentukan posenya, nikmati nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Kita akan mulai 4 menit. Tahanlah di sini. Kerja apa yang harus dirasakan. Dengarkan saja apa yang harus didengarkan. Kuatnya,
mengolah pikiran untuk mengamati nafas, nikmati setan, nafas kuat. Lepaskan semua pikiran dari rasa takut, apapun yang kita rasakan, kita rasakan dan kita dia adalah kita membersihkan apapun yang ada di dalam diri kita yang menghalangi kita dan akan menjadi sadar bagaimana kita bersikap dalam kehidupan dan kita akan apa kita akan lepaskan kekuatan. Baik, persiapkan diri untuk segera membebaskan tubuh ini. Bebaskan pelan-pelan. Boleh dorong badannya tegak perlahan dengan kedua tangannya. Tegakkan badannya pelan-pelan. Bebaskan dulu kaki kirinya. Kita duduk perlahan. Boleh jatuhkan dulu badannya terlentang ke belakang. Gerak-gerakkan dulu kaki kiri terutama yang rileks. Yuk, perlahan kita persiapkan lagi diri untuk menekuk lutut kanan di depan. Masih pada sleeping swan. Baik, silakan tekuk lutut kanannya di depan. Tarik telapak kaki kirinya ke belakang. Kembali, kalau merasa tidak nyaman, boleh bantal taruh di atas paha sebelah kanan atau kaki yang ditekuk di depannya. Jatuhkan badannya pelan. Kalau merasa harus dibantu dengan bantal di depan, taruh dadanya memanjang di badannya. Ditahan di sini. Kita akan melakukannya. Kalau sudah merasa siap, persiapkan diri, kita akan melakukannya untuk 4 menit selanjutnya. Mulai dari sekarang. Mari kita nikmati saja. Tarikan kuat sepanjang paha kanan bagian luar. Tekanan kuat pada pangkal paha kanan. Kemudian rilekskan saja. Amati kembali nafas masuk, nafas keluar.
Tetaplah dalam pengamatan. Kita akan melihat betapa gelisahnya pikiran kita. Jika Anda mencoba untuk menenangkannya, itu hanya membuat lebih buruk. Biarkanlah itu semakin lama dan menjadi lebih tenang. Dan ketika kita sudah mulai tenang, ada ruang untuk mendengarkan hal-hal yang jauh lebih halus. Kita akan mulai berkembang. Kita akan melihat sesuatu dengan lebih jelas dan menjadi lebih baik. Kita akan melakukan untuk 30 detik lagi. Baik, persiapkan diri untuk membebaskan badan ini. Perlahan-lahan, dorong perlahan tegakkan badannya. Kemudian, pulihkan badannya. Kita duduk sebentar. Kita duduk sebentar untuk mempersiapkan diri pada pose selanjutnya. Nah, kita akan lakukan sail pose ya, spring ya kalau di Cobra, di yang yoganya. Ya, posenya sail yoga. Silakan tengkurap, ya, tidur tengkurap. Kemudian persiapkan bantal itu untuk ditaruh di bawah perut atau di dada. Perhatikan, perhatikan kedua tangan boleh lurus, ya. Jadi posenya seperti itu. Perhatikan di layar. Kemudian tahapannya boleh berapa pilihannya. Ialah perhatikan, boleh menekuk sikunya, kemudian ditahan sini. Tetapi kalau kita mau sedikit lebih kuat, ya, mau sedikit lebih kuat, luruskan tangannya, dorong sedikit tangannya ke depan lagi, sehingga tekukan di ruas tulang belakangnya tidak terlalu kuat. Ya, silakan dipilih sendiri. Tapi kalau merasa lebih nyaman, boleh turunkan sikunya, ya, atau jatuhkan sepenuhnya badannya dan ditahan di sini selama 4 menit. Boleh turunkan sikunya, kemudian mungkin yang agak susah sedikit adalah merilekskan di lehernya. Ya. Boleh sentuhkan lehernya di bantal, bantalnya kasih berdiri, ditopang dagunya dengan bantal. Oke, kita lakukan untuk 4 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Boleh pejamkan mata, nikmati nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar.
kita akan masih melakukan 1 menit lagi. Amati nafas, boleh gerak-gerak leher kanan, geleng-geleng. Baik, siapkan diri untuk membebaskan tubuh ini perlahan-lahan, jatuhkan saja badan depan. Terap kita, kepalanya, dan nafas. Mari gulingkan badannya, kita terlentang, kemudian bangun perlahan. Oke, berikutnya pose yang cukup sulit ya. Oke, jadi saddle pose ya, posisi yang mungkin sangat sulit bagi kita kalau yang mengalami masalah di lutut ya. Ada masalah di lutut, coba perhatikan kita ada pose seperti ini ya. Tetapi beberapa tahapan akan saya sampaikan ya, akan saya sampaikan caranya. Ada mungkin 4 cara untuk ini gitu. Jadi tidak harus, tapi targetnya seperti ini ya. Jadi saya akan sampaikan caranya seperti ini. Perhatikan saja ya. Kita mulai dulu. Silakan, tidak apa-apa bantalnya harus diduduki ya, tidak bikin bisul ya. Kita duduk dulu di atas bantal begini, terus kakinya ditekuk ke belakang ya, ke belakang begini boleh ya. Kalau merasa bantalnya kurang tinggi, boleh ditambahkan lagi tinggi. Duduk tidak apa-apa. Oke. Kemudian pastikan bantalnya memanjang ke belakang. Kemudian boleh tangannya ditaruh belakang gini. Kalau mau lebih kuat, boleh turunkan di belakangnya atau turunkan sikunya. Terus kepalanya rileks. Kalau merasa masih harus diganjal di punggungnya, ya, boleh tambahkan bantal satu lagi. Ya, seperti 3 bantal. Oke. Kalau tidak mau, ya begini saja ditahan. Ditahan sini. Ya, kepalanya rileks saja, tarik dagunya ke atas, kemudian nikmati nafasnya. Ya. Tapi bagi yang sudah agak kuat sedikit di lututnya, boleh duduk di depan bantalnya. Gini, ya. Kemudian taruh tangannya di belakang, masih diganjal dengan bantalnya. Ya. Atau kalau mau lebih rendah lagi, boleh tinggalkan bantalnya. Bantalnya taruh melintang begini, ya. Kemudian jatuhkan badannya. Jatuhkan badan. Lakukan di ujung kemampuan. Kalau bisa rileks, ya rileks saja begini. Tidak apa-apa. Ya. Silakan dipilih-pilih. Ya. Boleh duduk di atas bantalnya, turunkan tangannya, jatuhkan badannya. Karena masalah utamanya adalah di memperbaiki struktur otot di lutut kita. Baik, silakan tentukan dulu posenya. Boleh duduk di atas bantal. Oke. Kemudian kalau bantalnya lebih tinggi, kalau terasa sakit di lututnya, boleh bantalnya 2 biji. Ya, yuk. Oke. Bantalnya tinggi, duduk di atas bantalnya. Yuk. Duduk, jadi lututnya sedikit lebih terbuka, kakinya bawa belakang. Oke. Bagi yang tidak kuat lututnya, boleh duduk di atas bantal. Oke. Terus bawa kakinya ke belakang. Oke. Kemudian taruh tangannya di belakang. Relax. Situ. Ya, kita akan lakukan untuk 4 menit. Bernafas normal.
Boleh jatuhkan badannya, rileks. Kita akan lakukan, kita akan melakukan untuk 4 menit mulai dari sekarang. Tetaplah jaga nafasnya, tetaplah jaga nafasnya, amati nafasnya. Tetaplah jaga nafasnya. Nafas, nafas, mati nafasnya, nafas masuk, nafas keluar. Nafas, nafas masuk, nafas keluar. Kita akan lakukan untuk 1 menit lagi. Dan kita melambat. Kita melihat bentangan yang luar biasa pada saat itu. Kita akan melihat jauh lebih banyak daripada kita akan taksi dulu sebentar lagi. Ini adalah kita harus mempraktekkan. Baik, perlahan-lahan tarik nafas, kemudian tegakkan badannya, dorong badan perlahan. Dorong badan, tegakkan, kemudian jatuhkan perlahan juga ke depan. Kita membungkuk sebentar. Nikmati dulu beberapa detik, beberapa nafas. Baik, silakan tegakkan badannya. Yuk, 1 pose lagi, tapi di kiri kanan. Kita akan melakukan half butterfly. Ya, counter pose dari tadi. Ya. Silakan luruskan dulu kedua kakinya ke depan. Luruskan dulu kedua kakinya ke depan. Rilekskan gerak-gerakan yang nyaman. Kita akan ke pose half butterfly. Silakan perhatikan di layar. Luruskan kaki kiri ke depan. Kalau di hatha kita di yang yoga kita sebut sebagai Janu Sirasana. Tekuk telapak kaki kanan menempel di pangkal paha kiri. Jatuhkan badannya ke depan. Tentukan sendiri batasannya. Silakan boleh taruh bantal
Kemudian taruh sikunya di atas bantal. Ya. Bagi yang mau bantalnya lebih tinggi, boleh taruh bantal lebih tinggi. Gini, ya, taruh saja, relax di situ. Kemudian kalau merasa lebih kuat lagi, boleh habiskan, tinggalkan bantalnya, dorong, ditahan dengan kedua siku, kepala relax. Tapi kalau leher kita tidak merasa nyaman, ya, kalau leher kita tidak merasa nyaman, boleh leher ditopang dengan bantal. Boleh gini, ya, tidak apa-apa sedikit agak. Taruh keningnya di sini, ya. Taruh di situ yang relax, ya. Atau boleh turunkan sikunya di atas bantal. Baik, kita akan melakukannya untuk 4 menit. Silahkan. Jaga nafasnya seperti biasa. Biarkan badannya jatuh pelan. Relax. Kemudian tidak lagi memaksa badannya. Dan nikmati saja. Sedikit tarikan kuat ya hamstring kaki sebelah kiri. Bernafas normal. Nikmati saja. Nafas masuk, nafas keluar. Akan melakukannya untuk 30 detik lagi. Baik, persiapkan dirinya, tetap lagi dalam kesabaran, membantu badannya, dulu dari kiri, teruskan dua kakinya kembali, teruskan dua kakinya kembali ke depan, gerak-gerak yang nyaman. Jadi kita akan lakukan berikutnya untuk sisi kakinya lagi. Baik, silakan luruskan kaki kanan, luruskan kaki kanannya. Tekuk kaki kiri, tempelkan telapak kaki kiri, tempelkan telapak kaki kiri di pangkal paha kanan, kemudian jatuhkan badannya pelan.
Silakan luruskan kaki kanannya, tempelkan telapak kaki kiri di pangkal paha kanan, kembali jatuhkan badannya pelan. Yang mau mengganjal dengan bantal kedua sikunya silakan, atau menaruh kaki kanan ke depan, kaki kanan lurus ke depan, telapak kaki kiri menempel di paha kanan. Jatuhkan saja badannya ke depan, bernafas. Bernafas normal. Nikmati saja nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas yang mengalir seperti apa adanya. Setelah bertahan, dapat tahan untuk tetaplah bertahan untuk 1 menit lagi. Amati nafasnya, tetaplah di dalam kesadaran. Perlahan-lahan, silakan dorong tegakkan badannya. Kembali luruskan dulu kakinya perlahan-lahan, gerak-gerakan yang nyaman. Oke. Baik, pose terakhir kita, kalau yang ditunggu-tunggu sawasana. Kalau kita lakukan core pose ya. Jadi di dalam yin disebut sebagai, bisa share dulu. Oke, yang ditunggu-tunggu.
Silakan. Telapak kaki boleh dibuka selebar matras. Telapak tangan di samping kiri kanan menghadap ke atas. Kalau mau lebih nyaman, silakan seperti di gambar. Taruh bantal di bawah kedua lutut. Kalau ada yang lebih merasa nyaman dengan menaruh bantal di bawah kepala atau di bawah leher, di bahu dan kepala, silakan. Silakan. Kalau menaruh bantal di atas, di bawah bahu dan kepala, supaya lebih merasa nyaman, tidak apa-apa. Rilekskan saja. Oke. Corset pose. Ya, kita sebut sawasana kalau dia. Silakan persiapkan diri untuk 5 menit. Di sini juga saya minta supaya kita menjadi sedikit lebih meditatif. Ya. Secara umum yang agak susah membuat rileks adalah di antara ruas tulang belakang dengan tulang panggul ya, di bawah. Pastikan dulu nyaman, boleh gerak-gerakkan. Kalau sudah merasa nyaman, pejamkan mata. Bebaskan pikiran untuk tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati, belajar menerima apapun yang diberikan oleh tubuh. Entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Amati saja. Sekali lagi, pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati. Tetaplah jaga nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar. Mohon dilakukan dengan baik. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to give. Who knows what miracles you can achieve when you believe. Somehow you will. You will when you believe. Ooh. In this time of fear, when prayer so often proves
Tetaplah di dalam kesadaran untuk mengamati, nikmati saja apapun yang telah terjadi sebelum ini. Nikmati saja apapun yang dapat dirasakan dari tubuh ini. Perlahan-lahan buka mata, gerak-gerakan pergelangan tangan, pergelangan kaki yang rileks, gerak-gerakan. Ditekuk kedua lututnya, angkat kedua tangan, lakukan baby happy. Ditekuk kedua lututnya, angkat kedua tangan, lakukan baby happy yang rileks. Dirangkul kedua lututnya, goyangkan badan ke kiri, ke kanan. Mari gulingkan badannya ke kanan. Kita bangun dan duduk perlahan. Baik, kita duduk kembali side by side. Atau yang mau setengah padma atau half lotus, ibu-ibu silakan kaki kiri di atas, bapak-bapak kaki kanan di atas, duduk nyaman. Tangan kanan di atas telapak tangan kiri, satukan dulu jempolnya. Tangan kanan di atas telapak tangan kiri, taruh di atas lipatan kaki, pejamkan mata. Kita tenangkan jantung pada posisi tegak sebelum mengakhiri Yin Yoga pagi ini. Kita nikmati beberapa nafas. Baik, cukup satukan tangan di dada, tetap pejamkan mata, berterima kasih kepada jiwa yang bersemayam di dalam tubuh, berterima kasih kepada teman-teman, kepada sesama, berterima kasih kepada alam semesta, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Cukup gosok-gosokkan tangan sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Kita lakukan 3 kali. Baik, gerak-gerakan badannya rileks, boleh sedikit tepuk-tepuk di atas ginjalnya. Sedikit di atas ginjal. Terima kasih semangatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Namaste, salam hormat.